Tapi buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Analisa Adian Napitupulu menilai Pilpres 2024 cuma diikuti Ganjar dan Prabowo, Anies bakal gembos. Koalisi perubahan dipastikan hancur lebur. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dari cara pandang saya, Ya. kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara itu menurut Adian, bakal calon presiden lainnya, Anies Baswedan, tak akan menjadi peserta dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Adian mengatakan hal itu berdasar hitung-hitungan dirinya terkait kemungkinan suara Anies tergerus sejak awal. Adian kemudian dikonfirmasi lagi jika sosok bakal calon tersebut adalah Anies. Menurut Adian, suara Anies sebelum Pilpres sudah tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu loh. Dalam kesempatan itu, Adian juga membantah bahwa prediksinya ini berkaitan dengan mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku menaiki kereta Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menyebut tiket perjalanan kereta itu dibayari presiden yang terpilih pada Pilpres 2024. Mulanya ia mengaku dijemput Jokowi di kediamannya di Cikeas untuk selanjutnya menjemput Megawati di kediamannya. Sebelum mereka bertiga ke stasiun Gambir. Sampai di Gambir, SBY melihat Presiden ke-8 RI sudah menunggu dan menyerahkan tiket kereta. SBY mengatakan mimpinya itu tepat sehari usai pertemuan elit Partai Demokrat yang diwakili Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan PDIP yang dipimpin oleh Puan Maharani di Senayan pada Minggu 18 Juni. Usai pertemuan antara AHY dan Puan serta mimpi SBY tersebut, nasib Anies maju dalam Pilpres 2024 jadi sorotan. Pasalnya, Demokrat merupakan salah satu partai koalisi pengusung Anies bersama Nasdem dan PKS. Adian mengaku lebih percaya pada perhitungan dan kalkulasi daripada sibuk menafsirkan mimpi. SBY boleh bermimpi, itu hak dia. Tapi, Adian lebih suka pada kalkulasi daripada menafsirkan mimpi. Tapi, pernyataan Adian itu malah ditafsirkan yang tidak-tidak oleh Deputi Bapilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani. Kamhar menilai pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Menurutnya hal ini bagian dari operasi penjagalan. Pihaknya menilai pernyataan Adian tentang Anies gembos dan tak akan ikut Pilpres 2024 menyesatkan. Kamhar pun berkata, Adian menganggap rakyat bodoh dengan pernyataan itu. Kamhar mengatakan, rakyat jelas-jelas menginginkan perubahan yang ditawarkan Anies dan koalisinya. Ia yakin manuver Adian itu tak mempengaruhi pencapresan Anies. Tapi, jika diperhatikan, apa yang diungkapkan oleh Adian ada benarnya juga. Karena jika dilihat dari elektabilitas Anies semakin jauh dan anjlok, respon positif masyarakat kepada Ganjar dan Prabowo juga semakin baik. Namun anehnya, Nasdem dan Demokrat masih saja menganggap itu semua karena penjagalan terhadap Anies. Ya? Inilah yang terjadi jika mengusung Anies Baswedan. Ada banyak hal yang semua harus fakta yang diungkapkan dimentahkan dengan dalih penjagalan. Tapi, Adian mengatakan hal seperti itu karena koalisi perubahan tidak satu suara. Dari awal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP sering terdengar ada konflik, mulai dari keterlambatan deklarasi dukungan Anies Capres, dan yang paling rumit adalah penentuan cawapres pendamping Anies. Lawan dari Anies Baswedan tidaklah gampang. Ganjar Pranowo dan Prabowo mempunyai elektabilitas lebih tinggi dari Anies. Apalagi Ganjar dan Prabowo didukung oleh partai pengusung yang besar dan berpengalaman. KPP akan kesulitan menghadapi koalisi lain, apalagi belum lama ini Ketum Partai Demokrat bertemu langsung dengan Puan Maharani elit PDI Perjuangan.
Pertemuan ini indikasi Demokrat berpeluang hengkang dan menghanguskan tiket capres Anies Baswedan. Bagaimana kalau menurut Anda? Dan langkah ada 4 aspek yang harus kita nilai. Nah, jadi terkait dengan IKN ini undang-undang. Saya sampaikan pada semua, ini adalah sebuah undang-undang. Selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan ke atas itu. Jadi bukan gagasan tok kan, tapi udah berupa undang-undang. Fix bakal lanjutkan proyek IKN kebanggaan Jokowi? Anies Baswedan beri penjelasan mengejutkan. Oh, ternyata langsung dibungkam Jokowi lewat investor luar yang keroyok IKN. Kadrun dan relawan Anies auto kicep. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Minyak pasar memang berkembang luar biasa, minat dari para investor yang menghubungi kami, sehingga hampir 40 kali, 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi pada tahap pertama ini. Jadi jangan dengarkan oposisi yang terus berusaha menghalangi pembangunan ibu kota baru dengan narasi pembodohan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Anies Baswedan sebagai kandidat kuat capres dari kubu oposisi dapat sorotan setelah dirinya mengaku akan melanjutkan mega proyek yang memakan dana fantastis ibu kota negara baru kebanggaan Jokowi. Mengenai hal ini, Anies memberikan penjelasan kembali layaknya penjelasan-penjelasan sebelumnya, yakni IKN yang sekarang telah menjadi undang-undang, maka siapapun pemimpinnya harus melaksanakannya. IKN ini undang-undang, saya sampaikan pada semua, selama undang-undang itu ada, ya dilaksanakan, sebatas itu, ujar Anies saat tampil di kanal YouTube Karni Ilyas Club. Ditanya lebih jauh, soal apakah jika nanti berhasil jadi presiden akan melakukan kebijakan baru terkait IKN, Anies menegaskan itu baru bisa diputuskan setelah berada di ranah eksekutif. Saat ini dirinya belum punya akses untuk menentukan mana yang harus dihentikan, dilanjutkan, diperbaiki, dan dievaluasi. Presiden Joko Widodo optimis bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau pembangunan proyek rumah menteri di kawasan IKN, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 167 komitmen dari investor untuk pembangunan di IKN. Komitmen itu berasal dari investor dalam negeri maupun asing. Bambang menuturkan komitmen yang disampaikan dalam bentuk letter of interest atau dokumen komitmen awal. Seperti yang dilansir dari kompas.com, Bambang mengatakan bahwa dari interest itu untuk menjadi kejadian kan ada prosesnya. Nah, apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka sekarang meminta data lapangan, misal mengenai topografi, air bersihnya hingga mengenai aliran listrik bisa masuk ke kawasan IKN. Hal tersebut ditanyakan agar mereka bisa menghitung bisnis plan-nya, menghitung rencana finansialnya. Bambang menuturkan investor pun masih memerlukan waktu untuk membuat studi investasi di IKN. Dia mengakui jika proses kepastian investasi di IKN butuh waktu dan komunikasi terus-menerus. Lebih lanjut, Bambang menjelaskan dari 167 letter of interest yang sudah ada, sebanyak 50% merupakan komitmen dari investor asing. Sebanyak 50% lainnya dari investor dalam negeri. Berita ini pastinya menampar keras kadrun dan para pembenci Jokowi yang menolak pembangunan IKN tersebut. Sebelumnya kita ketahui bahwa Anies Baswedan membuat pendukungnya meradang. Pernyataan Anies yang memberi sinyal akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru membuat para pendukungnya protes. Pernyataan itu pun langsung disambut kecaman oleh para pendukung Anies sendiri. Rocky Gerung dalam kanal YouTube pribadinya mengecam keras pernyataan Anies. Dia sampai mengancam akan mengompori relawan untuk meninggalkan Anies. Seruan Rocky Gerung itu bisa jadi mewakili kegelisahan para pendukung Anies yang lain. Mereka seolah tidak rela Anies melanjutkan program Pak Jokowi. Pernyataan Anies itu pasti memukul para pembenci Jokowi yang menjadi pendukung Anies. Mereka pasti bingung mau menyerang Pak Jokowi, tetapi jagoannya menyatakan ingin melanjutkan. Kalau tidak menyerang, tidak ada isu lain yang bisa mengangkat nama Anies. Pendukung Anies justru memberikan analisa bahwa pernyataan Anies itu untuk memuluskan jalan menjadi presiden. Setelah menjadi presiden, undang-undang itu bisa saja direvisi. Analisa semacam itu
justru merugikan Anies sendiri karena menimbulkan kesan bahwa Anies orang yang tidak bisa dipercaya. Pendukungnya justru mencemarkan nama Anies. Ironis sekali. Tapi yang jelas dengan datangnya investor berbondong-bondong ke IKN ini merupakan angin segar bagi Jokowi dan hal yang memuakkan bagi para pembenci Jokowi. Pembangunan IKN ini sangatlah penting guna membangun pemerataan di luar Jawa. Ini adalah bentuk keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, tapi gitu mata kadrun, para buzzer, relawan Anies yang matanya sudah dibutakan karena kebencian. Semoga saja IKN yang dibangun Presiden Jokowi ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan kita nanti tangisan kadrun yang melihat kesuksesan Jokowi. Bagaimana kalau menurut Anda?